memberkati saudara-saudari semuanya. Dimanapun Anda berada, pada saat ini kita terhubung kembali dengan ibadah via streaming di sini, baik audio, streaming melalui radio, baik video, gambar, dan audio, sehingga saudara bisa menyaksikan dan menonton langsung. Bagi Anda yang belum mengenal saya, inilah saya, Itok Rumbayan, pastor di tempat ini yang menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan oleh Tuhan untuk dipimpin, dituntun, diberi makan dengan makanan rohani spiritual, sehingga mereka semuanya akan masuk ke dalam pengangkatan. Haleluya. Dan mereka yang akan masuk dalam pengangkatan adalah mereka yang sudah dipilih, ditentukan Tuhan sebelum dasar dunia ada, berasal dari satu darah, ada di dalam pikiran Elohim sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Dan mereka lah orang-orang yang dituntun, dibimbing untuk dikembalikan kepada posisi mereka yang semula, duduk di tempat-tempat surgawi sebagai anak laki-laki dan perempuan Allah. Dan tentunya mereka lah umat yang tidak bingung dengan kondisi dunia, yang dilepaskan dari rasa takut, dilepaskan dari kegelisahan, dan memiliki pikiran Kristus di zaman ini, memiliki hati Bapa di zaman ini. Haleluya. Memiliki kualitas karakter seperti Yesus Kristus. Karena umat ini adalah orang-orang yang sedang memantulkan akan kuasa, kasih, kebenaran. Kristus adalah kebenaran itu sendiri dan sedang dipantulkan melalui kehidupan mereka, berjalan-jalan di muka bumi, haleluya, dan meninggikan nama Dia, haleluya, dan tidak akan lama lagi. Seperti Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, berjalan erat, bergaul erat dengan Tuhan, sampai ia tidak ditemukan di dimensi ini. Demikianlah umat yang digembalakan di tempat ini, bagian dari tubuh mempelai wanita Yesus Kristus yang ada di seluruh dunia di akhir zaman ini, haleluya, akan berjalan dan kemudian hilang dalam sekejap mata. Haleluya. Dan itulah janji Tuhan di akhir zaman, bahwa Dia akan segera datang untuk mengambil mempelai wanitanya, sebab Ia tidak akan membiarkan umatnya, gerejanya, mempelai wanitanya, istrinya yang mulia, haleluya, ratunya, amin, mengalami sengsara, mengalami penganiayaan yang besar, mengalami kesusahan besar, mengalami penghakiman yang akan melanda dunia yang berdosa ini, bangsa-bangsa yang menolak pesan di akhir zaman ini. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya seperti itu, tapi Dia akan meluputkan umatnya, mengangkatnya dari dunia ini, mengangkatnya, mengambilnya keluar dari bumi ini, untuk masuk dalam surga, di dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan mereka lah umat yang memiliki suatu iman pengangkatan, untuk melihat tubuh mereka diubahkan. Tapi dunia tidak memiliki suatu jenis iman yang seperti itu. Dunia yang menolak pesan, mereka memiliki suatu kepercayaan bahwa mereka akan masuk dalam penganiayaan. Maka Alkitab pun menyediakan jalan untuk hal tersebut, di mana tubuh mereka bukan diubahkan, tubuh mereka akan membusuk pada saat mereka masih hidup. Zakaria 12, Wahyu pasal 16, tubuh mereka akan membusuk selagi mereka masih hidup, sehingga binatang-binatang buas akan datang untuk memakan bangkai-bangkai tersebut selagi mereka masih hidup. Oh, suatu pemandangan yang akan mengerikan, di mana jutaan manusia akan mengalami hal yang seperti itu. Tapi terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang memiliki mempelai wanitanya di akhir zaman, seperti Ruth di akhir zaman, seperti Esther akhir zaman, Maria akhir zaman, Sarah akhir zaman, Hawa akhir zaman, glory, Abigail akhir zaman, Batsheba akhir zaman. Oh, terpujilah nama Tuhan. Glory Jesus, yang akan diangkat naik masuk dalam istana Dia. Oh, di rumah Bapa yang kekal terdapat rumah-rumah besar. Tubuh teofani sedang menantikan di sana bagi mereka yang berasal dari gennya Allah, berasal dari DNA-nya Tuhan, berasal dari firman Tuhan. Haleluya, berasal dari pikirannya Allah, dan kita akan kembali kepada pikirannya Allah. Oh, dari tempat dari mana kita berasal. Oh, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah pelayanan yang Tuhan percayakan di negeri ini, di Indonesia. Haleluya, sehingga saudara bisa melihat perbedaan antara mempelai wanita yang sejati dengan gereja-gereja organisasi, gereja-gereja denominasi, bagian dari sistem patung binatang Isabel yang sedang memantulkan, memanifestasikan segala ambisi daripada setan di muka bumi di akhir zaman. Oh, inilah peperangan antara Allah dan setan yang sesungguhnya. Haleluya. Dan kita adalah prajurit-prajurit, bala tentara bagian dari Allah, sedang berperang melawan penguasa-penguasa di udara, kekuatan-kekuatan roh jahat, iblis-iblis yang supranatural, yang sedang bekerja melalui sistem yang sedang dan sudah Dia buat sampai dengan akhir zaman ini. Kesudahannya akan tiba,
Kesudahan mereka akan tiba, yaitu kebinasaan. Kesudahan mempelai wanita akan tiba, yaitu pengangkatan. Kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Oh, rapture, itulah lagu yang tadi dinyanyikan oleh singers tadi di persembahan pujian di video tadi. Pengangkatan, rapture, tidak akan lama lagi. Oh, from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amen. Terpujilah nama Tuhan. Glory, haleluya. Dan pagi ini kita akan membahas hal yang penting sebagaimana yang sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, yaitu berbicara tentang lima keinginan iblis. Dituliskan di Yesaya pasal 14, di mana nama Lucifer disebutkan di situ. Haleluya. Bagi saudara-saudariku, hadirin yang tak terlihat, mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Glory Jesus. Tidak ada perbedaan antara ibadah di rumah dan ibadah di tempat kudusnya Allah, di gereja. Karena hadirat Tuhan tetap ada di dalam hati kita, hati orang percaya. Sehingga Anda melakukan semuanya seperti Anda melakukan juga ketika Anda di gereja. Karena Anda menghormati nama Tuhan Yesus, Anda menghormati hadirat Tuhan, Anda terikat untuk melihat malaikat Tuhan, tiang api, bergerak di tengah-tengahmu dimanapun saudara dan saudari sedang berkumpul atau sendiri pada saat ini mengikuti streaming ini. Haleluya. Sehingga berkat-berkat Tuhan akan tercurah atas hidupmu. Oh, haleluya. Glory, glory. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namanya, aku hadir di tengah-tengahmu. Amen. Dan seorang yang mungkin saya sendirian pastor, saya sendirian brother. Alkitab katakan, aku diam di dalam kamu dan kamu diam di dalam aku. Sepanjang Roh Kudus ada di dalam saudara, hadirat Tuhan ada di situ. Amen. Maka berkat-berkat Tuhan tercurah atas saudara dan saudari. Kita baca di Yesaya 14. Saya baca dari ayat 11. Haleluya. Hari Jumat kita berbicara tentang tampilkan the token di Exodus besarnya Tuhan yang saat ini sedang berlangsung, mengeluarkan Israel dari Mesir. Amin. Dan sebelum mereka keluar dari Mesir, maka the token harus diterapkan, ditampilkan, dioleskan. Dan orang-orang Israel harus melihat bahwa ada tanda darah. Malaikat maut harus melihat bahwa ada tanda darah di depan rumah orang-orang Israel. Haleluya. Itulah yang membedakan antara Israel dan orang-orang Mesir, di mana tulah-tulah itu dicurahkan ke atas orang-orang Mesir, tetapi tidak pernah tertimpa atas orang-orang pilihan Israel dalam hal ini. Tetapi jangan saudara berpikir bahwa mereka juga tidak terkena dampak atas dicurahkannya tulah-tulah tersebut. Karena ketika tulah-tulah berlangsung, maka otomatis mereka dulunya adalah budak-budak. Yang memberi makan mereka adalah tuan-tuan mereka. Sehingga ketika tulah-tulah itu terjadi, maka tuan-tuan mereka mungkin ada yang mati mungkin, terkena dampaknya, dan kemudian mereka juga mengalami resesi sehingga sulit untuk mengirimkan makanan dan lain sebagainya. Tetapi di masa resesi yang menghebat oleh karena tulah-tulah wabah yang sedang menyerang menyerang Mesir, para penindas orang-orang yang ditebus, haleluya. Tapi orang-orang yang ditebus yaitu Israel di tanah Goshen, mereka tetap aman karena mereka berada di bawah perlindungan tangan Tuhan yang perkasa, haleluya. Di mana Tuhan berjanji kepada Abraham, amin, bahwa bangsa yang menindas dan memperbudak umatku akan kupukul dengan tulah dan malapetaka. Dan Tuhan berkata yang sama kepada Musa, bahwa aku akan menebus umatku, I will redeem them. Aku akan menebus anak-anak Israel
dan aku akan mencurahkan penghukuman-penghukuman yang hebat atas mereka yang menindas umatku. Oh, brother and sister, haleluya. Ini semualah programnya Tuhan. Amen. Ini semua programnya Tuhan, sehingga ketika penghukuman jatuh ke atas bangsa Mesir, maka Tuhan yang menebus umatnya yang ditebus, yaitu Israel dalam hal ini. Di Exodus yang pertama, di Keluaran pasal 12, maka Tuhan juga yang memelihara umatnya di masa resesi berlangsung. Maka tidak akan Anda melihat tangan Tuhan yang sama juga bekerja di setiap zaman. Tidak akan Anda melihat tangan yang sama bekerja di akhir zaman, ketika wabah virus corona mendatangkan dampak resesi ekonomi yang mengglobal. Bahkan IMF pun sudah memberikan gambarannya, rancangannya, skemanya, dan lain sebagainya tentang resesi yang sedang berlangsung. Oh, padahal dia pun juga harus bertanggung jawab tentang kondisi yang sedang berlangsung, karena memberikan sesuatu yang justru membuat kabar yang tidak menyenangkan akan kondisi ini. Tapi mereka juga tidak memiliki solusi untuk hal tersebut. Oh, kita akan lihat bagaimana misteri ini menyingkapkan siapa itu Bank Dunia, IMF, Vatikan, Bank Katolik, dan lain sebagainya. Para bankir, The Fed, dan lain sebagainya. Oh, brother and sister, mereka semuanya adalah apa yang sudah dituliskan di Yesaya 14 ini, di kitab Wahyu, di kitab Daniel, dan lain sebagainya. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Maka Tuhan juga menyediakan pemeliharaan, amen, atas umatnya. Oh, terpujilah, haleluya. Umatnya berdoa, umatnya bekerja, walaupun serba sedikit mereka dapatkan, tapi Tuhan selalu menjaga mereka, memelihara mereka, dan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tidak ada yang kekurangan di tanah Goshen. Tidak ada yang kekurangan di Exodus yang kedua. Tidak ada yang kekurangan di Exodus yang ketiga. Tetap Tuhan yang sama, haleluya, untuk berhadapan dengan setan yang sama, yang sudah membangun Edennya selama 6.000 tahun sampai dengan saat ini. Dan kita melihat pencapaian setan melalui para ilmuwan-ilmuwannya. Dan Tuhan pun juga sudah memperoleh pencapaiannya yang besar atas tampilnya mempelai wanita yang tak bercacat celah di akhir zaman. Dan tidak akan lama lagi akan dikeluarkan dari bumi ini. Dan sementara bumi akan ditulahi, dicurahkan malapetaka yang akan mengakibatkan kesengsaraan atas seluruh dunia. Resesi ini, Tuhan Yesus mengatakan, baru permulaan penderitaan. Dan puncaknya tribulasi besar akan segera menyusul dengan lebih hebat lagi. Tapi Tuhan sudah memurnikan umat pilihannya, memurnikan 5 gadis bijaksana, memurnikan mempelai wanitanya, memurnikan gerejanya, haleluya, memurnikan istrinya, mengajar anak-anaknya, sehingga mereka akan terbang meninggalkan bumi ini, dan akan terluput dari kesusahan yang akan menimpa seluruh dunia. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Oh, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Ketika dunia dengan para teolog-teolognya yang hebat, dengan para ilmuwan-ilmuwan gerejawinya mencoba menentang hal-hal ini. Ketika saya melihat, menonton di video, itu semua tidak ada itu, tidak ada kesengsaraan. Tuhan datang dengan tiba-tiba. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan akhir zaman, ini nggak ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan. Ketika saya menonton pendeta ini atau pengkhotbah ini, entah dari mana, dari luar negeri, malangnya manusia. Malangnya manusia dipimpin oleh nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang seperti ini. Tampilnya hanaya modern. Hanaya modern. Menggenapkan Matius 24 ayat 24. Menggenapkan Wahyu pasal 16. 3 roh najis seperti kata. Menggenapkan akan Hanaya melawan Yeremia. Menggenapkan Zedekia melawan nabi yang benar, yaitu Mika. Kelanjutan dari Elia. Oh, brother and sister. Zedekia mengatakan, tanah itulah milik kita, Ramot Gileadlah milik kita. Tuhan menyertai engkau, Raja Ahab dan Raja Yosafat. Pergi ke sana, berperanglah, maka tanah itu akan kau rebut. Itu adalah milik Israel, karena Yosua yang membagikannya untuk Israel. Secara fundamental itu betul, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk memperoleh tanah tersebut. Karena dosa melanda Israel, karena perbuatan yang jijik, yang bercabul, penuh dengan penyembahan berhala, kenajisan berlangsung di negeri Israel, karena Ahab dan dosanya mengambil istri seorang penyembah berhala yang bernama Isabel.
Memang betul itu tanah milik Israel, tapi Ahab tidak berhak untuk memperolehnya. Karena orang yang berhak untuk memperoleh tanah yang dibagikan oleh Yosua harus tangan yang kudus, orang yang kudus, orang yang betul-betul taat pada firman Tuhan. Haleluya. Dan yang di hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi Zedekia, pergilah Tuhan memberkati kalian. Tapi Mika berkata, kalau memang kalian pergi berperang ke sana dan kamu bilang bahwa kalian akan pulang dengan selamat, Tuhan tentunya tidak akan bicara dengan aku. Tapi sebaliknya, aku melihat kalian pergi berperang ke sana dan aku melihat Israel seperti domba-domba yang tercerai-berai tanpa punya gembala. Dan hal yang sama sedang berlangsung saat ini, banyak orang tercerai-berai di mana-mana. Karena masing-masing menyelamatkan dirinya untuk tidak terkena akan virus corona. Sehingga ketakutan melanda para pemimpin. Tapi puji Tuhan, pemimpin mempelai wanita adalah Yesus Kristus. Roh Kudusnya yang sudah membuang rasa takut di dalam diri hati anak-anak Allah di akhir zaman oleh sebuah pesan restorasi di akhir zaman. Haleluya. Praise the Lord. Dan lihat Hanaya ketika Tuhan berbicara melalui Yeremia, 70 tahun kalian akan masuk dalam pembuangan. Itulah demikianlah firman Tuhan. Mereka yang tidak mau masuk dalam pembuangan, mereka melawan firman Tuhan. Karena melawan hambanya, yaitu Nebukadnezar. Dan apa yang dikatakan oleh Hanaya, dengan tanduk-tanduk emasnya, hanya 2 tahun saja. Lihat apa yang tadi saya katakan. Pendeta yang ini mengatakan, itu nggak ada itu kesengsaraan, nggak ada itu, karena Tuhan akan datang dengan tiba-tiba. Hanya dengan segelintir modal ayat demi ayat, segelintir tidak melihat dari Kejadian sampai Wahyu dan mengajarkannya dengan sangat vulgar di dunia internet. Dan kemudian mari siapa yang ingin bertanya kepada saya, bertanya kepada Hanaya, bertanya kepada Yeremia, karena dia adalah nabi yang benar. Haleluya. Mika adalah nabi yang benar, Elia adalah nabi yang benar. Dan ketika nabi yang benar dimunculkan akan ada selalu penyesatan, akan ada selalu yang palsu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, ketika Anda melihat akan menonton hal ini, ikutin nasihat saya. Inilah zamannya kekacauan besar, bukan hanya dari sisi politik, tapi dari sisi keagamaan. Kekacauan sedang melanda, dan hasilnya adalah kebinasaan bagi seluruh umat manusia. Haleluya. Dan itu semua adalah perbuatan setan, tapi semuanya sudah dituliskan dalam nas-nas kitab suci. Dan ketika semuanya berlangsung, Tuhan datang untuk mengambil mempelai wanitanya. Ikutin nasihat saya. Haleluya, karena saya sedang menyuarakan suara kebenaran. Haleluya. Jadi saya bukan hanya memberi makan domba-domba Allah di sini. Saya juga sedang melakukan penginjilan sedikit bagi mereka yang akan menonton video ini, supaya Anda tahu zaman apa yang sedang Anda hidupi dan segera masuk ke dalam programnya Tuhan, yaitu adalah penebusan bagi mempelai wanitanya di akhir zaman, di masa penuaian saat ini sedang berlangsung. Glory Jesus. Yesaya 14 ayat 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing menutupimu, cover thee. Ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, fallen from heaven, jatuh dari surga, dikalahkan oleh Mikael, pemimpin besar itu. Siapa yang jatuh? Hai bintang timur. Siapa dia? Lucifer. Hai bintang timur. Lucifer. Putra Fajar. Son of the morning. Putra Fajar. Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Lihat setan. Dia dulunya lah Lucifer. Dan sesudah dia memberontak di sorga, menyeret akan sepertiga bintang-bintangnya Tuhan, maka dia dicampakkan ke bumi, dicampakkan ke dunia orang mati, yaitu neraka Hades, di dimensi yang kelima, yang paling bawah. Itulah sebabnya dialah raja dimensi kelima, dialah raja kematian, dia adalah raja penyiksa, dia adalah raja kubur, dia tinggal di neraka. Tidak lagi di sorga. Dia dicampakkan dari sorga. Dia dikeluarkan dari sorga. Oleh karena ketidaktaatan. Karena dia sudah keluar dari posisinya. Tidak setia dengan posisinya. Dia punya ambisi. Dia punya keinginan. Yang ingin dia raih. Dan ketika dia dicampakkan ke bumi, dia menjadi setan. Brian sister. Dan dia punya anak buah. Yaitulah roh-roh jahat. Yang disebut tormentor, yang artinya adalah
para penyiksa. Jadi bagaimana mungkin setan yang membangun Edennya sedemikian cantik dan indahnya, glamor, kemudahan, kenyamanan di mana-mana. Tapi di dalam Edennya ada sakit penyakit. Kemudian dia mencoba untuk memberikan obat suntikan dan sebagainya. Kematian dan kesembuhan berlangsung bersamaan, semakin meningkat dan semakin meningkat. Semakin banyak obat, semakin banyak penyakit yang muncul. Dan itu akan selalu begitu. Tapi dalam sistem kerajaannya Allah hanya ada kehidupan. Tidak ada sakit penyakit. Haleluya. Praise the Lord. Karena Tuhan adalah penyedia kehidupan, sumber kehidupan yang benar. Tetapi setan dengan mautnya, dia adalah penyeleweng kehidupan yang benar. Maut artinya adalah kehidupan yang benar yang diselewengkan. Dan dia disebut Lucifer. Namanya Lucifer. Son of the morning, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke tanah, ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, hai yang melemahkan bangsa-bangsa, which did weaken the nations. Dialah yang membuat bangsa-bangsa menjadi lemah, tidak memiliki tulang punggung, kompromi. Sama seperti Ahab, membiarkan Isabel menjadi istrinya, penyembah berhala murni, bukan Allah Israel, bukan anak domba yang disembah, melainkanlah Baal dan Astarte. Dan melalui perkawinan tersebut, maka istrinya Ahab, yaitu Isabel, anak penyembah berhala, menularkan infeksi yang parah, penyakit yang parah kepada seluruh rakyat Israel, dan membangun 2 kuil penyembahan, yang satu untuk Baal, yang satu untuk Astarte, di Betel dan di Dan. Menyebabkan seluruh Israel datang ke tempat tersebut dan menyembah dewa-dewi Isabel. Tidak lagi datang ke bait sucinya Tuhan untuk menyembah Allah Israel yang hidup, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itu adalah sakit penyakit wabah yang paling mengerikan yang pernah ada pada diri umat manusia, yaitu adalah meninggalkan penyembahan kepada Allah yang benar dan memiliki suatu bentuk penyembahan kepada dewa-dewi, kepada Allah yang asing. Itu lebih berbahaya dari SARS, dari MERS, dari Ebola, dari HIV, dari Black Death, dari smallpox, ataupun dari TBC atau influenza atau corona dan lain sebagainya. Ketika Anda meninggalkan penyembahan yang benar. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, I will ascend into heaven. Aku hendak naik, masuk ke surga. Dia dicampakkan dari surga. Dan sekarang dia ingin naik ke surga. Makanya dia membangun menara Babel di Kejadian pasal 11. Sebuah jalan yang dipercayai oleh Nimrod dan bapaknya Nimrod, yaitu Kus, bapa politeisme. Nimrod anaknya adalah pemburu yang gagah perkasa, yang mempropagandakan dan yang mendistribusikan dan yang menyebarkan keagamaan politeisme, keagamaan penyembahan yang palsu kepada Allah yang asing, hasil daripada yaitu Kus, Nimrod anaknya, yang menyebarkan ke bangsa-bangsa dengan cara militer, kekuatan militer, menguasai bangsa-bangsa. Dan ketika bangsa-bangsa ditaklukkan, maka yang berikutnya adalah keagamaan dia harus diikuti. Sebuah pemaksaan penyembahan kepada agamanya, kepercayaannya Nimrod. Dan apa yang berlangsung di awal mula di Kejadian 11. Karena kitab Kejadian adalah kitab Genesis, gen, benih, maka akan dituai di kitab Wahyu. Di akhir zaman akan terulang sejarah yang sama. Sejarah akan mengulang dirinya sendiri. Karena manusia-manusianya mati, Nimrod mati, tetapi ideologi, kepercayaan, sistem roh tersebut tidak mati. Tetap mengalir ke semua bangsa sampai dengan hari ini. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Lihat, I will exalt
my throne. Aku hendak meninggikan, bukan hanya mendirikan, tapi meninggikan tahtaku di atas bintang-bintangnya Allah. Di mana tahtanya setan? Di dalam pikiran manusia. Itu sebabnya dia selalu mengandalkan dan menomorsatukan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Tetapi Allah dari sejak mulanya hanya mengandalkan firman dan iman kepada firman-Nya. Haleluya. Karena Alkitab mengajarkan segala sesuatunya dijadikan oleh firman. Praise the Lord. Dan kita percaya oleh iman apa yang sudah dikerjakan oleh Allah, dan kita percaya oleh iman karena iman adalah pewahyuan kepada apa yang dituliskan di dalam nas-nas kitab suci. Glory Jesus. Jadi kalau Tuhan bertahta di hati orang percaya, tapi setan bertahta di kepala orang-orangnya. Dan menghasilkan teknologi, menghasilkan hal-hal yang hebat seperti ini. Dan mereka pikir, dia pikir bahwa dia sudah menjangkau Tuhan. No. Tuhan tidak bisa dikalahkan. Karena dia hendak membangun Edennya sendiri. Setan hendak membangun Edennya sendiri. Dan aku hendak, ini yang kehendak dia yang ketiga. Keinginan dia yang ketiga. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Di atas gunung jemaah. I will sit up also upon the mount of the congregation. Jauh di sebelah utara. Apa yang dia inginkan? Dia ingin, aku hendak duduk di atas gunung jemaat. The mount of the congregation. Tuhan adalah Allah. Kamulah umatku, dan aku adalah Allahmu, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Haleluya. Setan juga melakukan hal yang sama. Dia ingin menyamai Tuhan. Ayat 14. I will ascend above the heads of the clouds. Ini yang keempat. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Brother, lihat. Ada banyak saksi seperti awan. Dan kitalah saksi akan Injil kebangkitan Yesus Kristus. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia ingin naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Itu yang kelima. I will be like the most high. Yang keempat, I will ascend above the heads of the clouds. Ya kan? Dan yang kelima, I will be like the most high. Aku hendak menyamai seperti yang maha tinggi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengungguli Allah. Karena setan sadar bahwa dia adalah ciptaan dari yang maha tinggi. Yang maha tinggi adalah sang pencipta. Namanya Yesus Kristus. Hanya ada satu pencipta. Ada amin? Kalau ada dua pencipta, maka akan ada dua bumi. Tapi masalahnya, pengetahuan manapun mengatakan hanya ada satu bumi. Dan semua manusia tinggal di bumi. Jadi siapa penciptanya? Allah, Tuhan, of course. Siapa namanya? Yesus Kristus. Mereka yang lain tidak mengenal nama sang pencipta. Karena nama sang pencipta ditaruh di dalam hati istrinya. Sehingga istri tidak memiliki namanya sendiri. Selain nama Nyonya Yesus Kristus. Oh, itu sebabnya Adam dulunya dari tulang rusuknya keluar seorang perempuan. Amen. Feminin dari dirinya sendiri. Dan dia tidak punya nama selain perempuan. Tapi Adam, laki-laki, dia punya nama. Namanya Adam. Jadi sebutan dari perempuan di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa adalah Nyonya Adam. Amen. Adam adalah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Adam yang kedua. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur, di lubang itu, to the sides of the pit. Yet those shall be brought down to hell. Namun sebaliknya engkau akan diturunkan ke neraka, to the sides of the pit, di sisi lubang tersebut. Oh brother, dia berada di neraka. Di atas neraka di dimensi kelima adalah wilayah roh-roh jahat. Di atasnya wilayah roh-roh jahat adalah wilayah orang-orang yang terhilang. Trinitasnya setan terlihat
di dimensi yang kelima. Yaitulah wilayah orang-orang yang terhilang, wilayah roh-roh jahat, dan wilayah setan sendiri. Dialah pemimpin Trinitas Tritunggal tersebut. Dialah pemimpin neraka, dimensi yang kelima. Dan sekarang dimensi kelima sedang ditayangkan di permukaan bumi. Oh, dia menempatkan teknologinya di ketinggian awan-awan, di angkasa sana, menempatkan satelit-satelitnya untuk menghasilkan dimensi yang kelima. Sehingga saudara bisa melihat saya di sini, di saat yang bersamaan Anda ada di tempat yang lain. Anda di Pulau Jawa, Anda di Singapura, saya di Medan. Di saat yang bersamaan Anda bisa mendengar suara saya, Anda bisa melihat gambar saya. Oh, itu semualah setan yang mengerjakan melalui para ilmuwannya, karena dia ingin menampilkan tayangan dimensi yang kelima melalui teknologi yang bekerja melalui dimensi yang keempat, melalui audio, gelombang suara, gelombang ini, gambar dan lain sebagainya, memunculkan seperti ini. Haleluya. Tapi setan tidak akan pernah sukses jika Tuhan tidak mengizinkan. Sehingga hal ini pun dipakai oleh mempelai wanita untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke seluruh penjuru muka bumi melalui teknologi yang dihasilkan sendiri oleh setan dengan para ilmuwannya. Haleluya. Tapi setan yang sama memakai teknologi ini untuk meracuni, menginfeksi, dan merusak pikiran, psikologi, kejiwaan umat manusia yang ada di bumi saat ini. Tapi terpujilah nama Tuhan, mempelai wanita memiliki pikiran Yesus Kristus. Tuhan berkati bacaan firman-Nya, silakan duduk. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Glory, glory. Itulah kehendak, 5 kehendaknya setan. Dan Brother Branham mengarahkan ke nas yang lain, yaitu adalah 2 Tesalonika 2. Saya bacakan untuk saudara. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan terhimpunnya kita di dalam Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, haleluya, supaya kamu jangan lekas bingung, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, baik oleh ilham roh, neither by spirit, nor by word, maupun oleh kata-kata, nor by letter, ataupun melalui surat, seolah-olah dari kami, bahwa hari Tuhan telah tiba, as that day of Christ is at hand. Itu yang dikatakan. Seolah-olah dari kami yang berkata hari Kristus, the day of Christ sudah dekat. The day of Christ sudah dekat. Bahasa Indonesia telah tiba. Bahasa Inggris sudah dekat. Rasul Paulus tahu bahwa harinya Kristus masih akan datang. Tapi ada orang-orang yang mengatakan bahwa sudah dekat. Belum waktunya. Jarak kita dengan Rasul Paulus masih 2000 tahun. Sekitar 1900 tahun lamanya. Ini dituliskan di sekitar abad yang ke-1, 2 oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus sudah menubuatkan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan dengan terhimpunnya kita bersama-sama kepada Dia. Dan inilah misteri daripada meterai ke-7. Tapi di zaman itu sudah ada orang bilang sudah dekat. Paulus menasihatkan orang-orang percaya yang lain. Jangan dengarkan berita-berita itu. Seolah-olah itu datang dari kami. Jangan percaya dengan apa yang mereka katakan. Baik oleh roh. Bicara spirit, bicara roh. Anda tahu
manusia terdiri dari 3 bagian. Tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh jasmani memiliki 5 panca indera. Mencicip, mendengar, melihat, meraba, dan seterusnya. Roh manusia memiliki 5 panca indera. Mengingat, imajinasi, berkhayal, menalar, hati nurani, kasih sayang, dan seterusnya. Mempertimbangkan, dan jiwa hanya memiliki 1 indera, yaitu adalah iman atau keraguan-raguan. Jika Anda memiliki keraguan-raguan dalam jiwamu, maka jiwamu bukan berasal dari Allah. Tapi jika di dalam jiwamu adalah iman, benih itu, maka Anda akan percaya kepada firman Tuhan yang tersingkap di zaman ini, yang tersingkap dinyatakan Tuhan di setiap zaman. Haleluya. Jika Anda hidup di zamannya Nuh, maka Anda adalah bagian dari 7 orang yang percaya kepada pemberitaan Nuh. Jika Anda hidup di zamannya Musa, maka Anda adalah Yosua dan Kaleb. Jika Anda hidup di zamannya Elia, maka Anda adalah Janda Sarfat. Jika Anda hidup di zamannya Tuhan Yesus, maka Anda adalah orang-orang pilihan. Murid-murid yang akan memperoleh Roh Kudus di loteng Yerusalem, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal yang sama di zaman ini. Jika Anda adalah orang pilihan di akhir zaman, maka Anda akan percaya bahwa William Branham adalah Nabi Tuhan yang diutus di akhir zaman untuk melepaskan meterai-meterai dan mengumandangkan ke-7 guru itu, glory. Dan itulah jiwa yang berasal dari Tuhan. Yeskiel 18 ayat yang keempat. Sehingga apa yang Anda lihat di sini, yang Brother Branham kaitkan antara Yesaya 14 dan 2 Tesalonika 2 adalah untuk memperlihatkan zaman yang sedang kita hidupi di masa ini. Kita berada di sebuah persimpangan waktu. Berada di sebuah persimpangan waktu. Dari semenjak tampilnya spirit antikris, kita tahu lalang muncul, amin, di awal gereja mula-mula, di konsili Nicea, spirit antikris muncul dan menghasilkan suatu keagamaan yang diorganisasikan, binatang yang terluka parah yang mau mati itu sembuh lagi, dari kekaisaran Romawi yang kafir menjadi kepausan Roma yang kudus, di abad-abad awal, di abad-abad 3 dan 4, dan sampai hari ini terus berkembang dan bertumbuh menjadi besar. Dan itu adalah sistem Babilonia, si putri Kasdim, Isabel, Wahyu 17, Yesaya 47. Haleluya. Dia sama dengan Delilah. Praise the Lord. Dan ketika Israel pada waktu itu dikuasai oleh tentara Filistin, tapi Tuhan bangkitkan akan Samson. Dan hal yang sama, sistem Babilonia, sistem kerajaan Romawi dengan kepausan Romanya sudah menguasai akan seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Dan sekarang ia sedang mengalami sebuah revival kebangunan. Dan apa yang sedang berlangsung yang Anda lihat, itu adalah ambisi setan dengan 5 kehendaknya. Dia membangun dunia ini dengan membuat kejatuhan di Taman Eden, haleluya, menyelewengkan firman melalui ular, dan Hawa perempuan itu memakan firman yang diselewengkan. Sehingga kemudian dia memperoleh benih yang menyeleweng di dalam rahimnya. Dan kemudian dari rahim keluarlah Kain, anak penyelewengan yang pertama, anak persilangan yang pertama. Dan Kainlah anak setan, anak si jahat, melalui hasil hubungan antara ular dan perempuan. Dan ingat, apa yang dilakukan oleh setan di awal mula, maka Anda harus lihat hal yang sama di akhir zaman. Karena sejarah mengulang dirinya sendiri. Sebab kita sudah berada di hari-hari terakhir, di akhir zaman, ketika Eksodus yang ketiga ini akan membawa kita keluar dari bumi ini untuk masuk ke milenium, sebuah kerajaan 1000 tahun, masa damai di muka bumi yang sama. Dan Anda harus lihat bagaimana setan dulunya di Taman Eden. Dialah ciptaan, dia tahu bahwa dirinya adalah ciptaan. Dia hanya punya ambisi, dia hanya punya kehendak, 5 kehendak. Dan kehendak dia itulah yang membuat dia tidak mau patuh dan tunduk kepada kehendaknya Allah.
Prinsip yang sama ketika seseorang memiliki suatu kehendak. Aku mau pengen ini, aku mau menikah sama si dia, aku mau pergi kemana. Siapapun yang mencoba menghalangi dia, maka dia tidak akan bisa menundukkan diri. Karena ambisi dan keinginan dia, kehendak dia lebih kuat daripada kehendak orang tuanya. Jangan nak, kamu jangan pergi ke sana. Jangan nak, jangan kamu menikah dengan si dia. Jangan nak, jangan kamu ke situ. Dia tidak tunduk pada kehendak orang tua yang sudah berpengalaman. Karena dia memiliki kehendaknya sendiri. Begitu juga dengan iblis pada mulanya. Dia punya kehendaknya sendiri. Sehingga dia tidak tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Allah yang harus dia layani sebagaimana mestinya sebagai ciptaan untuk melayani akan sang penciptanya. Tapi dia gagal karena dia dikuasai oleh hawa nafsu, ambisi. Itulah 5 kehendaknya si setan. Sehingga ketika lahir si Kain, maka Kain menjadi ilmuannya setan. Untuk menerbitkan, untuk meneruskan, untuk menggenapkan, untuk menerapkan segala kehendak setan. Dari sejak zaman itu sampai dengan akhir zaman. Haleluya. Maka benih yang pertama yang harus Anda lihat adalah bagaimana setan harus melakukan research, melakukan sebuah penelitian atas apa? Atas ciptaan Tuhan. Oh, terpujilah. Dia dicampakkan dari sorga, jatuh ke tanah, ke bumi. Yeskiel 28 mengatakan dia jatuh di Taman Eden. Dan kepada Yeskiel diperlihatkan di mana posisi si Lucifer itu di bumi ketika ia dicampakkan dari sorga, dikalahkan oleh pemimpin besar Mikael. Glory Jesus. Sehingga di bumi kehendak dia adalah dia ingin disembah seperti Tuhan. Dia ingin ditinggikan, tahtanya ingin ditinggikan. Maka terlalu mudah bagi setan untuk bisa mengurapi binatang. Tapi setan tidak punya ambisi supaya binatang menyembah dirinya. Dia punya ambisi supaya malaikat-malaikat di surga menyembah dia. Dia punya ambisi supaya manusia ciptaan di bumi menyembah dirinya. Karena dia tahu bahwa manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Untuk maksud itulah kita ada di muka bumi, yaitulah untuk worship the Lord, menyembah Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi oleh firman-Nya, dan namanya lah Yesus Kristus. Glory Jesus. Dia bukan Allah yang tak punya nama, dia Allah yang punya nama, namanya lah Yesus Kristus. Amen. Hanya kekristenan yang tahu siapa nama Tuhannya, siapa nama penciptanya. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh setan? Untuk bisa menghasilkan manusia-manusia yang akan menyembah dia. Dia tahu ada Adam dan perempuan di Eden. Dia tahu bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Dia tahu ada kuasa yang lebih besar yang tidak akan bisa dia kalahkan. Tapi dia adalah bapa segala dusta. Dia adalah bapa segala dusta. Dia punya banyak trik, banyak penipuan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Sehingga dia kemudian bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh manusia. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menciptakan manusia dari dirinya sendiri. Karena ciptaan tidak bisa menciptakan. Hanya pencipta yang bisa menciptakan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Maka setan pun harus melakukan research, melakukan penelitian. Praise the Lord. Maka dia pun meneliti binatang-binatang, meneliti DNA, meneliti akan gen, meneliti akan darah. Karena dia bisa melihat Tuhan menciptakan binatang induk kudanil tanpa jantan kudanil, mustahil ada anak kudanil. Gimana caranya ini? Maka dia pelajari. Tujuan utama bukan mau belajar tentang ilmu biologi soal perkembangbiakan binatang atau tanaman. Tujuan utama adalah bagaimana supaya perkembangbiakan jantan betina menghasilkan anak ini akan diterapkan untuk manusia supaya aku akan punya manusia-manusia yang akan menyembah diriku. Wah, saya nggak tahu berapa lama setan melakukan research penelitian ini. Karena nggak akan dilakukan dalam tempo 1 jam atau 1 hari kemudian dia menghasilkan dan mengambil keputusan, si ular akan kupakai. Nggak semudah itu.
Dia dicampakkan di bumi, dia harus meneliti lagi semua ciptaan Tuhan, dan dia harus putuskan yang mana binatang yang bisa dia pakai, di mana dia tahu kalau binatang ini berhubungan dengan manusia, maka dari manusia perempuan itu akan melahirkan anak. Dan dia melakukan penelitian dan dia sukses, dia mengambil keputusan, ularlah akan menjadi instrumenku. Pertama, dia berdiri tegak, lebih besar dari manusia, lebih tinggi dari manusia, dan dia teliti, wow, darahnya mirip dengan si manusia. Maka masuklah setan ke dalam ular. Sama seperti di zaman Tuhan Yesus, masuklah setan ke dalam babi-babi. Maka masuklah setan ke dalam ular. Dan kemudian setan adalah agamawi. Setan adalah religius. Setan adalah penghulu malaikat di sorga dulunya, dekat dengan tahtanya Allah, dekat dengan firman, berarti dia tahu firman. Karena Mazmur 119 katakan, firmanku sudah selalu ada di sorga. Dan setan, Lucifer dulunya di sorga. Sebab Tuhan memerintah oleh firman di dalam kasih-Nya dari sejak awal mulanya. Dan dia tidak pernah berubah. Dan setan tidak senang pemerintahan oleh firman dan kasih. Karena dia punya ambisi. Ambisi supaya orang menyembah dirinya. Maka dia memakai si ular menjadi instrumen dia. Sehingga melalui ular, melalui persetubuhan yang terjadi, dilakukan dengan perempuan menghasilkan anak yang pertama, anak hasil persilangan yang pertama, yaitulah Kain. Dan apa yang dilakukan oleh Kain? Dia mulai menjadi instrumennya setan untuk supaya 5 ambisi, 5 kehendak dia mulai terwujud. Maka melalui anaknya yang pertama, yaitu Kain, dia menjadi ilmuwan yang terbesar sepanjang zaman. Bukan Albert Einstein, tapi adalah Kain, ilmuwan terbesar sepanjang zaman. Kalau Anda tanya sama ilmuwan, mana ilmuwan terbesar? Oh, Isaac Newton, oh Albert Einstein. Tapi Alkitab bilang Kain. Dan dialah bapak dusta, karena bapaknya adalah pendusta hebat. Dan apa yang dilakukan Kain? Membangun kota. Dan kota itu diberi nama dengan nama anaknya sendiri, yaitu Henok. Menyerupai akan Henok, keturunan ke-7 dari Adam. Brother and sister, lihat bagaimana si Kain ini, bapa para ilmuwan. Patungnya mungkin didirikan di kota itu untuk sebuah penghormatan. Inilah bapa kita yang mampu membangun sebuah kota. Betapa indahnya sekarang kita tinggal di rumah-rumah, kita mau menata akan rumah-rumah kita dengan lukisan-lukisan, dan dialah juga yang menginspirasi anak-anaknya yang lain sehingga menghasilkan alat-alat instrumen. Haleluya. Karena dulunya tidak ada instrumen di Taman Eden. Instrumennya Allah adalah kicauan burung. Ya kan? Kicauan burung. Dan bunyi-bunyi suara-suara dari binatang-binatang. Dan itu sangat merdu. Alamiah, natural. Glory. Terjadi nyanyian di sorga oleh para malaikat. Di bumi, anak-anak Allah bersuka cita dan bergirang. Haleluya, bersama dengan ciptaan Allah yang lain. Karena semuanya ada di dalam keharmonisan. Sebelum setan dicampakkan ke bumi, ke Taman Eden. Dan mengadakan pengerusakan yang hebat. Membawa manusia, anak-anak Allah, keluar dari hadirat Tuhan. Keluar dari Edennya Allah. Lihat, sekarang setan membangun Edennya sendiri. Melalui ilmuwan dia yang pertama, yaitu si Kain. Anak hasil persilangan yang pertama antara ular dan si perempuan tersebut. Sehingga dihasilkan kota, dihasilkan sistem irigasi, dihasilkan sistem perdagangan, dihasilkan sistem militer oleh Nimrod dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang dilakukan? Setan sedang membangun akan Edennya bukan dengan firman Tuhan dan iman, tapi dengan pendidikan dan hikmat dia. Itu sebabnya hikmat berlawanan dengan iman. Dan sekarang kita berada di
masa di dalam sejarah persimpangan yang terakhir, karena kita berada di akhir zaman. Dan sebab kita berada di musim penuaian. Berarti kita berada di persimpangan yang terakhir, karena sudah banyak persimpangan-persimpangan di setiap zaman. Dan sekarang kita berada di persimpangan yang terakhir, karena kita berada di musim akhir zaman, di musim penuaian. Haleluya. Karena setiap kali Tuhan kirimkan firman-Nya di zaman di mana Tuhan mengendaki umat-Nya untuk kembali lagi memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, maka itulah sebuah persimpangan. Karena masing-masing orang harus memilih kemana, mana yang mau kita pilih. Tetap mengikuti dengan sistem yang lama, maka itu binasa, atau masuk kepada sesuatu yang Tuhan nyatakan di zaman yang bersangkutan untuk membawa umat kembali lagi bertobat, kembali lagi untuk menerima Kristus di dalam hidup mereka. Seorang nabi dikirimkan di setiap zaman dan menghasilkan persimpangan di setiap zaman. Dan sekarang Nabi Elia dikirimkan menghasilkan sebuah persimpangan di masanya penuaian. Maka kita berada di akhir zaman. Antara tertinggal di bumi, masuk ke dalam kesusahan besar, di bawah meterai ke-6, atau naik ke surga di bawah urapan Roh Kudus oleh tersingkapnya meterai ke-7. Haleluya. Memakan gulungan kitab tersebut dan menjadi suara di akhir zaman sesudah seruan diperdengarkan. Dan sekarang kita akan mendengarkan sangkakala yang terakhir untuk kepulangan mempelai wanita. Pertemuan di udara, di angkasa, di awan-awan. Saya lanjutkan membaca itu di 2 Tesalonika 2. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Amin. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Let no man deceive. Jangan biarkan manusia menyesatkanmu. Artinya adalah bukan sekedar menghasilkan sebuah kesan yang palsu seperti orang yang munafik, ya kan? Bukan. Tetapi kata bahasa Inggrisnya deceive artinya adalah benar-benar memimpin kepada sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Jadi bukan sekedar menampilkan sesuatu yang terlihat tidak sebagaimana mestinya, atau sesuatu yang pura-pura, sesuatu yang palsu, tetapi benar-benar memimpin orang untuk tersesat. Dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab hari itu tidak akan datang. Apa hari itu? Hari Kristus, harinya Tuhan. Tidak akan datang sebelum tampil the falling away first. Sebelum munculnya the falling away atau kemurtatan atau hanyutnya orang, falling away, terjatuh, hanyut kepada penyesatan. Itu harus muncul lebih dahulu, dan itu adalah penunggang kuda putih menghanyutkan gereja Allah di Konsili Nicea dengan pengajaran yang palsu, penafsiran pribadi manusia. Maka yang berikutnya akan semakin parah dan semakin parah untuk sampai ke air terjun yang sangat tinggi. Dan ketika sudah sampai di air terjun, maka semuanya akan jatuh dan binasa. Jadi kedatangan Tuhan tidak akan terjadi, belum terjadi, sebelum penyesatan ini mencapai klimaksnya. Kemurtatan ini harus muncul lebih dahulu. Dan manusia yang berdosa itu, the man of sin, be revealed. Jadi sebelum tampilnya kemurtatan, sebelum disingkapkannya manusia yang berdosa, yang adalah anak kebinasaan, maka Tuhan tidak akan datang. Tapi kita sudah melihat dari zaman ke zaman, itu sebabnya misteri itu di zaman gereja dibukakan. Di dalam pelayanan Brother Branham, diikuti dengan pembukaan meterai di tahun 1963.
Haleluya. Sehingga kita bisa melihat penyesatan berjalan terus. Ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Who opposed and exalted himself. Ayat 3, manusia yang berdosa itu harus tersingkap lebih dahulu, yaitu anak kebinasaan. Who opposed, yang menentang. Jadi ayat 4 terkait dengan ayat 3 yang disebut manusia pendosa harus tersingkap, yaitu adalah anak kebinasaan yang menentang, who oppose, dan yang meninggikan dirinya sendiri, exalted himself, mengatasi apa yang disebut Allah atau yang disembah. Hanya Allah yang disembah. Itulah awal mulanya ketika Tuhan menciptakan para malaikat adalah untuk menyembah dirinya. Karena kata Allah, God, bahasa Inggrisnya, artinya adalah objek sasaran yang disembah. Supaya dirinya, manusia pendurhaka ini, manusia pendosa ini, sebagai Allah, duduk di bait suci Allah, showing himself, memperlihatkan dirinya bahwa dirinya adalah Allah. Dia itulah kehendak, keinginan dari 5 kehendaknya setan di Yesaya 14. 800 tahun kemudian Rasul Paulus melihat hal tersebut. Apa yang dilihat oleh Yesaya, kemudian sekian ratus tahun kemudian Paulus melihat hal yang sama. Apa tujuannya? Supaya dia duduk di bait sucinya Allah, duduk di tahtanya, amen, dan orang-orang manusia menyembah dirinya. Oh, glory Jesus. Ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Aku sudah memberitahukan hal-hal ini kepadamu. I told you these things. Oh, terpujilah nama Tuhan. Jadi Rasul Paulus tidak akan membiarkan umat Tuhan di kala itu bingung. Sehingga mereka di dalam kondisi yang bingung, maka muncul takut. Karena tidak ada kepastian, gelisah. Dan apa yang dihasilkan? Mudah percaya. Ketika ada orang mengatakan ini, percaya. Kemudian ada orang lain mengatakan yang lain, percaya, berbalik. Itulah yang dihasilkan. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh setan di zaman ini. Dengan situasi yang menakutkan, mencekam, menggelisahkan, membingungkan, tidak ada kepastian, tidak ada jawaban yang pasti. Yang satu mengatakan bulan Agustus mungkin selesai pandemik, yang satu bilang akhir tahun selesai, yang satu bilang enggak 2021, yang satu bilang 2 tahun lagi. Tidak ada kepastian, tidak ada kepastian. Sehingga di dalam suatu situasi yang tidak pasti, kemudian muncullah, oh, yang ini menghasilkan serum sudah ada senyawanya, yang ini menghasilkan herbal cocok untuk si corona, yang ini menghasilkan vaksin. Masing-masing mengklaim dirinya. Oh my, dunia apa yang sedang kita hidupi? Dan kemudian media massa menyorot semuanya ini. Jadi siapa yang berperan di sini untuk membuat kebingungan? Media. Seharusnya media nggak perlu menceritakan hal seperti itu. Kalau nggak pasti nggak usah diceritakan. Sesuatu yang pasti saja yang diceritakan. Karena Alkitab penuh dengan kepastian. Alkitab tidak berisi kebingungan. Oh brother, praise the Lord. Tapi jangan lupa, kenapa hal itu harus terjadi? Lihat skema dan rancangan setan dari sejak awal mulanya ketika dia ada di sorga dulunya. Dia sudah punya 5 kehendak. Sehingga dia harus campakkan dari sorga dan kemudian jatuh ke bumi. Apa yang dia lakukan? Melemahkan bangsa-bangsa. Haleluya. Dan di akhir zaman, praise the Lord, dia harus memiliki suatu bentuk penyembahan. Bukan kepada Allah pencipta langit dan bumi, tapi kepada dirinya sendiri.
Dan kita akan lanjutkan dengan nas-nas yang lain. Saya lanjutkan lagi. Ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia, setan, manusia pendurhaka itu, anak kebinasaan. Sehingga ia baru akan menyatakan sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan bagi dirinya. Dan kapan waktu yang ditentukan untuk dirinya sehingga dia akan tersingkap manusia pendosa ini? Akhir zaman. Ketika meterai dibukakan. Memperlihatkan penunggang kuda putih antikris lahir. Dilanjutkan dengan penunggang kuda merah. Mengambil damai sejahtera di bumi dengan perang militer dan lain sebagainya. Sehingga Anda bisa melihat deru perang kecil berlangsung di mana-mana. Untuk mengambil damai di bumi. Terorisme muncul di mana-mana. Untuk mengambil damai di bumi. Dan semua perang-perang ini, sesudah meterai dibuka, akan menuju kepada perang besar, yaitu Harmagedon. Inilah zamannya. Kemudian meterai ketiga dibukakan. Untuk apa? Untuk mengcapture, untuk mengumpulkan, meraup semua kekayaan dunia yang dimiliki oleh bangsa-bangsa. Indonesia nggak punya berlian. Berlian ada di Kongo, Zaire. Di Afrika sana, tempatnya berlian di sana. Dan satu benda berlian kecil saja harganya sudah ratusan, puluhan juta mungkin. Indonesia masih bangga dengan batu batu-batu yang akik dan lain sebagainya. Tapi di sana berlian, diamond dan lain sebagainya. Anda bisa lihat. Tetapi di negara yang lain mereka tidak punya minyak, mereka tidak punya gas. Tapi Indonesia punya gas, punya minyak, punya emas, Freeport, dan lain sebagainya. Bangsa yang lain, negara yang lain, mereka punya cadangan gas yang lebih besar. Arab Saudi punya cadangan minyak yang lebih besar. Tapi negara lain belum tentu punya. Sehingga si manusia pendurhaka ini, setan, mengumpulkan semua kekayaan sumber daya alam. Melalui penipuan. Melalui lie, melalui penipuan. Saya lanjutkan dulu sebelum saya bicara lebih lanjut. Dan kemudian penunggang kuda 4 akan menyatukan semuanya. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan, bahasa Inggrisnya, for the mystery of iniquity. Sebab misteri kejahatan atau kedurhakaan sudah bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya telah disingkirkan. Only he who know let it will let until he be taken out of the way. Masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Roh Kudus. Pemeteraian masih terus berlangsung. Dan kepada Yeskiel di Yeskiel pasal 9 diberitahukan ending, kesudahan pemeteraian. Karena malaikat yang membawa pena dan tinta itu, yang mengoleskan tanda pada dahi pada yang dilihat di Yeskiel pasal 9, melapor kepada yang mengutus dirinya. Aku mau berikan laporan, apa yang engkau suruhkan semuanya sudah kulakukan. Brother and sister, kepada Yeskiel, kepada mempelai wanita diberitahukan akan akhir daripada pemeteraian. Maka hal yang sama Anda bisa melihat di akhir zaman dengan situasi lockdown, physical distancing, social distancing, tidak boleh ada kerumunan dan lain sebagainya. Ketika undang-undang akan dikeluarkan untuk menekan dan semakin menekan setiap manusia yang ada di belahan bumi yang lain, di negara manapun dan lain sebagainya, untuk urusan menjaga kesehatan, mengurangi penularan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semualah ambisi, kehendak daripada 5 kehendaknya setan yang sudah dilihat oleh Yesaya 14, Rasul Paulus di 2 Tesalonika, dan Yohanes di kitab Wahyu, dan Daniel di kitab Daniel. Ayat 8. Pada waktu itulah pendurhaka, the wicked one, manusia pendurhaka, manusia berdosa itu, baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali.
Lihat, ketika ia tampil menyatakan dirinya, Tuhan akan datang untuk membinasakan dia. Tetapi dia sudah disingkapkan sekarang. Siapa misteri manusia pendurhaka ini? Oleh pembukaan meterai. Sehingga mempelai wanita bisa menelusuri ke belakang oleh pimpinan Roh Kudus melalui nabinya William Marion Branham. Melihat ke belakang kembali dari kitab Kejadian, dari mana ia berasal. Dan menelusuri ke belakang, tracking. Sama seperti kayak sekarang ada sistem tracking together, tracking untuk bisa menelusuri si pasien ini kena infeksi, sama siapa aja dia berhubungan, sama siapa aja dia berurusan. Sama seperti tentang silsilah, siapa-siapa aja yang adalah keturunan dia, sehingga memunculkan si Anu yang sekarang, dari mana ia berasal, dari mana kampungnya, men-tracking ke belakang. Maka hal yang sama, melalui pembukaan meterai, haleluya. Tuhan sedang membawa kita untuk mengikuti jejak rekam, mundur ke belakang. Sehingga setan tersingkap. Sehingga sepak terjang setan dari awal mula tersingkap. Bagaimana dia bekerja, siapa dia aslinya, bagaimana apa yang hendak dia capai, dan seterusnya. Seperti apa sifatnya, begitulah cara men-tracking ke belakang. Melalui pembukaan meterai. Dan siapa-siapa saja menjadi instrumen dia di setiap zaman sampai dengan akhir zaman. Untuk apa? Untuk menghasilkan Edennya setan, untuk menggolkan ambisi dan kehendaknya setan. Karena kita sekarang sudah berada di akhir zaman, dan ketika ia tampil kelak mewujudkan dirinya, karena yang menahan sudah diambil dari bumi, maka Tuhan akan datang untuk membunuh dia dengan pedang nafas hidup, yang nafas mulutnya, dan memusnahkan dia dengan pedang firman-Nya. Glory Jesus. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat palsu. Matius 24 ayat 24. Sehingga dengan hal-hal tersebut, maka orang-orang menjadi semakin terperdaya. Tidak lagi bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Karena yang benar dan yang salah, yang asli dan yang palsu, mirip sekali. Oh, brother and sister. Sama seperti pohon kehidupan dan pohon pengetahuan, ranting-rantingnya terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga Anda harus melihat dari dekat untuk bisa melihat detailnya. Yang ranting ini dari mana asalnya? Dari pohon kehidupan atau dari pohon pengetahuan? Dan inilah zamannya ketika Tuhan mendatangkan kaca pembesar. Haleluya. Melalui pelayanan nabinya oleh Roh Kudusnya. Untuk melihat secara detail tentang peristiwa demi peristiwa. Persimpangan waktu demi persimpangan waktu, dan sampailah kita berada di akhir zaman, musim penuaian, musim menuai, dan inilah waktunya. Ketika akhirnya sudah tiba, kesudahannya sudah tiba, endingnya sudah tiba. Praise the Lord. Sehingga semua yang dimiliki oleh setan tersingkap adanya. Dan apa nasibnya setan nantinya? Kesudahan setan disingkapkan di zaman ini. Dan hal yang lain yang mulia adalah Tuhan juga melalui pembukaan meterai membawa kita untuk di-tracking ke belakang, ditelusuri ke belakang, diikuti jejak rekamnya ke belakang, sehingga kita bisa tahu dari mana asal muasal kita. Haleluya. Sehingga Anda memiliki Allah yang sesungguhnya, yang asli, yang orisinil, yang disembah pada awal mulanya di sorga dan di bumi. Oh, praise the Lord. Dia yang menjadikan taman Edennya, dan di dalamnya alam semesta yang harmonis. Semua angkasa luar harmonis, planet harmonis, bintang harmonis. Anak-anaknya pun harmonis dengan firman Tuhan. Karena satu dengan lain pun harmonis. Sehingga setiap binatang pun harmonis. Tidak ada yang saling mencakar, tidak ada yang saling menggigit, tidak ada yang saling memangsa, tidak ada yang saling memakan, tidak ada yang saling membunuh. Karena sifat setan adalah membunuh, memangsa, mengintimidasi, menteror, bercabul, berzina, dan menguasai, menggarong, merampok. Itu yang dilakukan oleh iblis dan sifat-sifatnya. Oh, terpujilah nama Tuhan.
Tuhan membawa kita untuk melihat ke belakang kembali siapa diri kita. Oh, itu sebabnya kita bersuka cita di akhir zaman. Praise the Lord. Thank you Jesus. Dan kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu. Karena Anda sama-sama dibawa kembali ke yang aslinya lebih dahulu. Amen. Dan pohon dikenal dari buahnya. Praise the Lord. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang kudus. Terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi kedatangan si pendurhaka, kedatangan si manusia pendurhaka ini, dan pekerjaan setan, dan dengan kuasanya mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat, disertai dengan rupa-rupa tipu muslihat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran yang bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan saudara dan saya adalah firman yang tersingkap, firman yang hari ini, Yesus Kristus yang hari ini yang tersingkap. Haleluya. Dia 2000 tahun yang lalu terpaku di kayu salib, tapi dia 2000 tahun kemudian, haleluya, dia terlihat turun dari surga dengan gulungan kitab yang terbuka. Anak domba di Wahyu 6 membuka meterai-meterai. Amen. Praise the Lord. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dia turun dari surga. Tuhan sendiri, Yesus turun dari surga. Itulah kebenaran yang sedang tersingkap di zaman ini. Dan jika seseorang mau menerima, percaya, amen, melalui pelayanan Nabi Elia di akhir zaman, maka ia akan selamat. Oh, praise the Lord. Ia tidak akan dihantam oleh penipuan, penyesatan yang dilakukan oleh si iblis. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Allah mendatangkan strong delusion. Suatu delusi, khayalan, imajinasi yang kuat, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. That they should believe lie. Setan memerintah dengan dusta. Tuhan memerintah dengan kebenaran. Dusta adalah kebenaran yang diselewengkan. Maut kematian adalah kehidupan yang benar yang diselewengkan. Perjinaan percabulan adalah suatu hubungan yang benar yang diselewengkan. Oh, praise the Lord. Haleluya, antara laki-laki dan perempuan. Sehingga Anda bisa melihat, mereka percaya dengan dusta. Yesus katakan di Yohanes pasal 6, Bapamu adalah pendusta pada mulanya. Siapakah itu? Menunjuk siapakah itu? Kain. Karena Kainlah yang berdusta di hadapan Tuhan. Memangnya aku penjaga saudaraku? Kata Kain kepada Tuhan. Dan dari mana sifat Kain datang? Dari si setan, dari si iblis, bapaknya. 1 Yohanes 3 ayat 12. Oh, brother and sister, sehingga mudah bagi orang yang tidak memiliki meterai Allah pada dirinya percaya kepada dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Bahasa Inggrisnya, but had pleasure in unrighteousness. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, tetapi yang bersenang-senang di dalam ketidakbenaran. Had pleasure in unrighteousness. Bersenang-senang, bersuka-suka di dalam ketidakbenaran. Oh, berapa banyak manusia yang Anda lihat di zaman ini. Mereka berfoya-foya, mereka hidup glamor, mereka hidup dengan senang-senang di dalam suatu ketidakbenaran, suatu ketidakpastian. Ketika Anda melihat berita di sana-sini, sangat mengerikan kondisi dunia ini. Mempelai wanita, anak-anak Allah seharusnya bersuka cita, bersenang-senang di dalam kebenaran yang dipulihkan kembali. Ketika kitab yang berisi kebenaran itu hilang, kitab itu sekarang sudah dipulihkan kembali. Disitulah seharusnya anak-anak Allah bersuka cita. Hai anak-anak Sion, bersukacitalah, bergiranglah, aku akan memulihkan. Amen. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan.
Amen and amen. Itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus di zamannya. Apa yang dilihat oleh Yesaya ratusan tahun kemudian Paulus melihatnya. Amen. Dan tak lama kemudian, beberapa tahun kemudian, rasul yang lain melihat yang sama. Yaitu adalah Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 13. Untuk memperlihatkan 5 kehendak setan, Lucifer, putra fajar itu. Bagaimana prosesnya dia sampai kepada akhir zaman ini dan terrefleksi, terpantul apa yang menjadi ambisi dan kehendak dia melalui orang-orangnya dan dunia yang sedang kita hidupi, apa yang dihasilkan oleh dunia ini. Selain modernisasi, keglamoran, high style, gaya hidup yang tinggi, foya-foya, kemewahan, tidak ada lagi kesalehan, tidak ada lagi kekudusan, tidak ada lagi kesucian, penuh dengan manipulasi, penuh dengan korupsi, penuh dengan dusta, penuh dengan percabulan dan perjinahan, keagamaan yang disilangkan, sehingga menghasilkan produk anak-anak persilangan, tidak punya kehidupan yang asli lagi, kebenaran diinjak-injak, darah anak domba Yesus Kristus, Alkitabnya dianggap enteng, dicabik-cabik, diremehkan, dicaci maki, dihoakskan di berbagai macam media, dan ini zamannya, puncaknya berlangsung. Haleluya. Pembunuhan di mana-mana, genosida di mana-mana, peperangan di mana-mana, penganiayaan berlangsung di mana-mana, menginjak-injak keadilan di mana-mana, tidak ada keadilan di muka bumi. Yesaya 24 memberitahukan semua orang sudah melanggar ketetapan dan hukum sehingga bumi cemar. Jadi apa yang membuat bumi cemar? Yesaya 24 katakan, karena manusia sudah menginjak-injak dan melanggar hukum, tatanan, ketetapan, firman Tuhan. Itu sebabnya bumi cemar. Kematian di mana-mana. Polusi di mana-mana. Kita bicara ekologi. Lihat, tidak ada kepastian dalam finansial. Tidak ada kepastian dalam masa depan dunia ini. Tidak ada kepastian di dalam kesehatan dan kesembuhan. Padahal kesembuhan, akulah Tuhan Allahmu yang menyembuhkanmu. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Amin. Yang sakit maka disembuhkan. Oleh bulu-bulu darahku kamu disembuhkan. Kepastian yang diberkati. Tapi dunia menolak semua hukum-hukum tersebut. Menolak kebenaran. Menolak ketetapan Tuhan. Menolak akan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Sehingga bumi cemar. Sehingga jangan heran jika Anda melihat bumi dunia ini cemar seperti ini. Sehingga dengan mudah virus apapun masuk. Brother. Lihat apa yang berlangsung di muka bumi ini. Oh, praise the Lord. Belum pernah Anda melihat di sejarah modern semenjak meterai-meterai dibuka tahun 1963. Dunia menjadi seperti ini. Sudah banyak sampar. Sudah banyak sakit penyakit. Sudah banyak akan wabah. Sakit penyakit, virus, bakteri, kuman, amuba, parasit, dan lain sebagainya. Berlangsung di muka bumi. Sudah ada virus HIV sejak tahun 77, 80-an dan menyebabkan kematian jutaan manusia sampai dengan saat ini. Sudah ada virus influenza, sudah ada virus TBC yang menghasilkan kematian jutaan manusia dari waktu ke waktu dan belum berhenti sampai dengan saat ini. Sudah ada virus SARS, sudah ada virus Zika, sudah ada virus flu babi, flu burung semenjak meterai-meterai dibuka 1963. Sudah ada virus MERS, tapi tidak menghasilkan lockdown, tidak menghasilkan resesi. Tapi yang sekarang, brother and sister, si corona ini, di persimpangan waktu, di masa penuaian, haleluya, Tuhan akan segera datang untuk mengambil mempelai wanitanya. Karena Tuhan sudah tidak sabar lagi kepada mempelai wanitanya untuk bersanding dengan dia. Kemarahan Tuhan pun sudah hampir tak terbendung. Karena panjang sabarnya Tuhan sudah limitnya habis.
Kita berada di sisi pengangkatan dan tidak akan lama lagi. Persiapkan dirimu. Baca baik-baik nas Alkitab. Renungkan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Dan simak apa yang dikhotbahkan selalu. Untuk mengingatkan saudara tentang semuanya ini. Harus terjadi sedemikian rupa. 5 kehendak, 5 keinginan setan. Dia ingin disembah. Dia ingin duduk di tahtanya. Dia ingin meninggikan diri seperti Allah disembah. Meninggikan diri mengatasi awan-awan. 5 kehendak setan. Sehingga dia tidak mau menundukkan dirinya kepada kehendak Bapa. Tapi sang anak Allah menuruti, jadilah padaku seturut kehendakmu. Amen. Dan jika spirit roh anak ada pada saudara dan saya, maka kita pun akan berkata hal yang sama seperti Maria berkata, jadilah padaku seturut dengan kehendakmu, karena akulah hambamu. Terpujilah nama Tuhan. Glory Jesus. Wahyu 13. And I stood upon the sand of the sea. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. A beast raised up out of the sea. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Kekaisaran Romawi runtuh. Dan lukanya yang parah membuat dia hampir mati. Tapi lukanya yang parah itu menjadi sembuh. Dan dia tampil dengan format yang baru. Tapi tetap isinya sama. Hanya casingnya saja yang baru. Mau dia Pentium ini tetap Pentium juga. Tapi casingnya tetap sama. Mau itu tua ini, tua itu. Mau itu tembakau ini, rokok ini. Tetap casingnya yang berbeda. Semakin lama, semakin canggih, semakin terlihat cantik casingnya. Hanya tutupnya doang, tapi spirit di dalamnya tetap sama, ideologinya tetap sama, kepercayaannya tetap sama, sistemnya tetap sama, kehendaknya setan tetap sama, ambisinya tetap sama. Hanya pindah rupa. Praise the Lord. Dari sistem Babilonia di zamannya Nimrod yang terlihat primitif di Kejadian 11. Kemudian terlihat sedikit modern di dalam diri Nebukadnezar Babel. Kemudian terlihat modern lebih canggih lagi ketika berada di Pergamos. Kemudian terlihat lebih mantap lagi dengan panji-panji, dengan segala macam peralatan, dengan kuda Trojannya, pindah ke Roma. Dan sekarang beroleh tahta di Vatikan. Dia ingin duduk meninggikan tahtanya. Yesaya 14. Dan dia disebut pelihat yang kudus. Hanya Tuhan Yesus Kristus pelihat yang kudus. Mata yang kudus. Hanya dia. Semua manusia matanya sudah melihat hal yang najis, yang kotor, yang mesum, yang cabul, yang jinah, yang cemar. Butuh minyak Roh Kudus untuk mengoles mata Anda. Supaya menjadi kudus dan bersih. Di zaman ketika semuanya dipaksa untuk online. Di zaman ketika semua dipaksa untuk online. Dan kemudian Anda masuk ke dunia yang tak terlihat. Dunia maya. The unseen world. Masuk kepada dimensi yang keempat. Melalui teknologi dimensi yang keempat. Untuk membawa Anda kepada dunia yang tak terlihat. Yaitulah dimensi yang kelima. Tempat di mana setan dijatuhkan di neraka. Di sisi lubang tersebut. Dialah pemimpin dimensi yang kelima, yaitu setan. Dan dimunculkan melalui teknologi internet, dimunculkan di sana penuh dengan kemusuhan, penuh dengan pencemaran, penuh dengan ini. Tapi di sisi yang lain ada dunia pendidikan. That is good, bagus, saya senang itu, no problem. Ada dunia binatang-binatang, National Geography, pemandangan dan lain sebagainya. It's okay, no problem. Tapi lebih banyak dikuasai oleh sesuatu yang mesum, yang cabul, yang cemar. Dan lain sebagainya, sehingga banyak manusia kecanduan internet,
kecanduan Facebook, selalu tunduk ke bawah dan tidak lagi mengangkat kepalanya ke atas ketika pesan penebusan sedang dinyatakan. Pandanglah ke atas, angkatlah wajahmu, karena penebusanmu sudah dekat, karena Sang Penebus sudah menyatakan dirinya di akhir zaman. Boas ada di sini, Kristus ada di sini. Dia sudah menyatakan dirinya melalui pembukaan meterai-meterai. Dialah yang menyingkapkan meterai-meterai. Dialah yang mengumandangkan ketujuh guru melalui nabinya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya formatnya saja yang baru. Isinya tetap sama. Ayat yang keempat. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Oh, lihat. Anda tidak bisa temukan berita ini di CNN, di Tribun News, ataupun di CNBC, atau di ET.com dan lain sebagainya, atau NTD dan lain sebagainya, atau di surat kabar independen. No. Ini hanya ada di Alkitab. Praise the Lord. Berita yang langsung datang dari sorga, dan usianya sudah ribuan tahun, tapi tetap up to date. Tetap up to date. Tetap up to date. Bagaimana membuat Alkitab yang ribuan tahun kunonya ini tetap up to date? Roh Kudus harus diam di dalam Anda. Dialah seorang yang memberikan pewahyuan ilahi atas firman-Nya, dan akan membuat Alkitab yang paling kuno ini selalu up to date, sehingga Anda bisa membaca situasi peristiwa-peristiwa modern di zaman yang sedang berlangsung ini kembali ke Alkitab, dan semuanya sudah tercantum dengan tepat di situ, karena mereka menulis, para nabi, para rasul. Amen. Mereka bukan menulis oleh hasil karya pikiran intelektual, tapi oleh karena Tuhan yang bertahta dalam hati mereka, Tuhan yang mengilhami mereka, Tuhan yang mengurapi mereka, sehingga mereka tidak bisa menuliskan sesuatu yang lain selain adalah inspirasi dari Roh Kudus Allah sendiri, karena Allah tetap ingin disembah, tapi setan ingin dirinya disembah. Inilah soal peperangan pikiran. Ketika pikiran sudah menyeleweng, maka tidak lama kemudian otomatis Anda akan menyembah setan. Tapi ketika pikiran Anda dilahirkan kembali, diubahkan oleh kuasa pengubahan, Roma pasal 12, maka Anda akan menyembah Tuhan Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, dan akan percaya kepada firman-Nya dan tidak akan ragu-ragu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Tanpa kelahiran kembali, mustahil Anda akan mengerti isi kitab suci. Inilah kitab yang paling banyak menuai kritik dan komen. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari waktu ke waktu. Tapi tidak pernah terbukti salah. Karena sudah terlalu banyak pembuktian. Amin. Ketika gerejawi mengatakan, tidak ada lagi kesembuhan, itu hanya untuk para rasul, itu hanya untuk gereja mula-mula. Sudah jutaan manusia disembuhkan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi di sepanjang zaman. Praise the Lord. Bahkan dokter pun sudah angkat tangan, tetapi kanker kemudian lenyap dan tidak bisa dilihat bekasnya. Karena ada tumpang tangan seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Menggenapkan perkataan Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, tumpang tangan orang sakit sembuh. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yang mati pun dibangkitkan. Ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu. Lihat. Dan mereka menyembah naga itu. Binatang itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Vatikan. Dan mereka menyembah binatang itu. Sambil berkata. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Kekaisaran naga itulah kekaisaran Roma. Dan kekaisaran Roma adalah bentuk lain dari Babel. Tetap dengan ideologi dan penyembahan yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh Nimrod. Jadi apa yang dulu sudah dikerjakan oleh Nimrod, membuat semua bangsa menyembah dia. Dengan cara dia mendirikan sebuah sistem penyembahan, menara Babelnya, sistem komunikasi dia, sistem penyembahan dia. Haleluya, sistem militer dia. Sistem keuangan dia, sistem perdagangan dia. Dan menara Babel sekarang sedang berlangsung di dalam wujud teknologi. Sistem yang sedang berlangsung saat ini. Sehingga Anda bisa melihat hal yang sama, membuat orang-orang menyembah dan tunduk kepada binatang tersebut, di mana naga itu memberikan kekuasaan kepada binatang tersebut, dan semua orang dikatakan, di ayat yang kelima,
Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Oh, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Hanya anak domba yang sudah mengalahkan di Kalvari yang akan sanggup mengalahkan karena sudah dikalahkan. Ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Lihat apa yang dituliskan di kitab Daniel. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Apa yang terjadi? 42 bulan lamanya, 3,5 tahun, masa tribulasi besar, setengah minggu yang terakhir dari 70 minggu Daniel untuk pemulihan kotanya Daniel dan bangsanya yang kudus. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lihat apa yang terjadi ketika penyembahan yang palsu dipaksakan. Maka di masa tribulasi besar, semua manusia akan menyembah binatang ini. Karena naga itu sudah memberikan kekuasaannya kepada binatang ini. Tapi puji Tuhan, mempelai wanita tidak akan masuk ke era tersebut. Karena itulah era untuk pemulihan Israel. Pemeteraian 144.000. Mempelai wanita akan naik lebih dahulu. Tapi mempelai wanita sudah melihat apa yang sedang berlangsung saat ini adalah mengarahkan dunia kepada sistem tunggal penyembahan kepada binatang tersebut. Nimrod di Kejadian 11 akan tampil lagi di masa tribulasi besar yang tidak akan lama lagi, praise the Lord, akan berlangsung atas muka bumi. Ayat 6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Karena pada dahinya tertulis nama-nama yang bersifat menghujat, Wahyu pasal 17. Menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Langsung di zaman-zaman kegelapan. Praise the Lord. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan lihat apa yang terjadi. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Karena dia sudah menguasai suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Apa yang sudah dia lakukan selama ini, selama sekian tahun lamanya, selama 2000 tahun adalah untuk membuat semua orang manusia dari suku ras manapun harus tunduk. Lihat apa yang dilakukan oleh si corona, tidak pandang peduli, tidak pandang bulu. Mau ras apapun, mau status apapun, mau kaya atau mau miskin, siapapun dilanda oleh dia. Sehingga semua orang dari berbagai elemen, dari berbagai kelas, dari berbagai ras, ketakutan. Dan ketika seseorang menjadi takut, kegelisahan muncul, ketidakpastian muncul. Pikiran yang waras pun tidak lagi berjalan karena tidak mampu lagi untuk mengambil keputusan. Ini adalah berbicara tentang bagaimana setan menguasai tubuh, roh, dan jiwa manusia. Dan siapa yang dikuasai? Jiwa yang tidak berasal dari Allah. Yeskiel 18 ayat 4. Jiwa yang bukan berasal dari Tuhan, jiwa itu mati pada prinsipnya. Kenapa dia mati? Karena menolak hidup. Praise the Lord. Haleluya. Karena setan mengendaki kematian, sebab dia adalah kematian itu sendiri, dia bernama maut. Amin. Maka untuk beroleh hidup, maka maut harus dilawan dengan maut. Sehingga Tuhan membiarkan dirinya mati. Kematian Yesus Kristus, kematian anak Allah itu di muka bumi adalah untuk menaklukkan kuasa mautnya si setan. Sebab di dalam kematian dia, 3 hari kemudian, dia bangkit pada hari Minggu pagi. Oh, praise the Lord. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang percaya dari zaman ke zaman sampai dengan saat ini, bagi jiwa yang berasal dari Allah, bagi mereka yang orang-orang pilihan, percaya kepada kebangkitan tersebut. Percaya kepada kuasa kebangkitan tersebut. Amen. Yesus membiarkan dirinya mati untuk membuktikan bahwa kuasa maut si setan tidak berlaku atas dirinya. Semua orang-orang kudus yang sebelum Yesus, para nabi, semuanya mati dan tidak bangkit. Tapi yang satu ini, haleluya, dia punya kuasa untuk menaklukkan kuasa setan, sehingga dia membiarkan dirinya mati. Amen. Tapi dia sudah berkata, dalam 3 hari aku akan membangun kembali bait suci ini. Haleluya, haleluya. Sehingga dalam 3 hari dia bangkit kembali
untuk membuktikan bahwa kuasa maut si iblis tidak berlaku atas dirinya. Sebab dialah sang firman. Dia menjadikan segala sesuatunya oleh firman-Nya. Maka di dalam firman yang menciptakan segala sesuatunya tidak ada kematian, tidak ada maut bisa berkuasa. Dan jika Anda datang merendahkan hati, menerima firman, hidup dalam kebenaran, membiarkan firman merubah hidupmu sampai dengan hari ini, maka kematian, maut tidak akan melanda, memukul hidupmu. Haleluya. Sebab Anda percaya dengan kuasa kebangkitan. Amen. Terpujilah nama Tuhan. Glory Jesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai kubur, di manakah kemenanganmu? Kubur adalah milik tempatnya si setan. Sedang bersila dia di kubur sini. Neraka, Hades, di dimensi yang kelima. Dan di Wahyu pasal 9, dia dipaksa untuk keluar naik karena waktunya telah tiba. Ketika konfrontasi dan pertikaian dan kontes yang besar sedang berlangsung antara Allah dan setan. Haleluya. Akan tampil orang-orang yang akan percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Akan tampil orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan. Maka dia dilanda kematian oleh si penunggang kuda 4 yang sedang menyatukan akan dunia ini. Semua sistem perpolitikan, sistem keuangan, sistem keagamaan disatukan oleh dia. Di bawah naungan patung oikumene, gerakan oikumene, Dewan Gereja-Gereja sedunia, yang mendapatkan nyawa dari binatang tersebut. Dan binatang memperoleh kekuasaan dari si naga tersebut. Oh, brother and sister. Sehingga Anda bisa melihat skema rancangan daripada si iblis yang sedang berlangsung di akhir zaman. Untuk menggenapkan apa yang menjadi 5 kehendaknya, keinginan si setan. Di Yesaya 14. Dan semua orang yang menyembah, yang diam di atas bumi. Oh, brother, apakah manusia ada yang tinggal di bulan? Atau di planet Mars? Semua manusia tinggal di bumi. Dan apa yang dinubuatkan oleh nas kitab suci, apa yang dilihat Yohanes, adalah Yesus Kristus sendiri yang turun di Pulau Patmos kepada hambanya Yohanes. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan, yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah yang tersembelih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Glory Jesus. Barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Mempelai wanita punya telinga yang dipredestinasi, yang diurapi untuk mampu mendengar suara roh. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang harus kita tahu adalah tentang setan. Adalah Anda harus tahu siapa dia, asal muasal dia, akhir hidupnya, sifatnya setan, ambisinya setan. Ambisinya adalah untuk disembah seperti Allah. Dan tujuan setan, apakah target yang hendak dikerjakan untuk dicapai setan. Itulah tujuan dia. Ambisinya, dia ingin disembah oleh Allah. Maka untuk mewujudkan ambisi, dia punya maksud dan tujuan untuk harus digolkan, untuk harus dilaksanakan. Bagaimana dia bekerja? Itulah untuk melakukan penggolan tujuan itu supaya ambisi dia terlaksana. Dan bagaimana dia bekerja? Melalui penyesatan, penipuan, penyelewengan, melalui peniruan, godaan, perang, pencurian, membunuh, menghancurkan, dan semuanya tertulis dalam kitab suci. Tidak ada hal yang baru di situ. Sehingga Anda bisa melihat, ketika Anda mendengar semuanya disampaikan, perang, pencurian, membunuh, dusta, maka semuanya itu adalah bentuk-bentuk demonologi. Demonologi adalah hal-hal yang bersifat setan, satanik. Demon artinya adalah penyiksa. Demon artinya adalah roh jahat. Dan roh jahat adalah tormentor. Roh jahat adalah penyiksa. Dan seorang yang tertipu pasti tersiksa. Kalau ada orang tertipu nggak tersiksa, ya memang mungkin tertipunya mungkin salah ngambil barang. Itu pun tetap tersiksa. Aduh, salah pula aku. Udah hilang 10.000. Nah, mungkin masih seperti itu.
Tapi kalau Anda tertipu, jiwamu tertipu, pikiranmu tertipu, harta bendamu tertipu, habis sekian, Anda mengikuti yang salah, ternyata tertipu. Anda pikir itu benar, ternyata salah. Maka itu akan menghancurkan seluruh hidupmu. Dan sebuah bangsa yang tertipu, maka bangsa itu akan lemah. Dan ketika ia lemah, maka terjadi kekacauan, terjadi ketidakstabilan. Maka lama-kelamaan bangsa itu akan hancur dengan sendirinya. Dan sudah berlangsung di setiap zaman, dari zaman-zaman yang lampau. Ketika orang-orang tertipu, orang-orang terperdaya, dan lain sebagainya. Dan siapa bapak penipu, bapak pendusta, bapak pemerdaya? Setan. Itulah pekerjaan dia, menipu, menyelewengkan, membuat situasi, membuat orang ketika situasi tertekan, situasi yang berlangsung tidak benar, membuat orang mengambil keputusan yang salah. Apa itu? Tertipu. Tapi kalau dia memiliki iman dalam firman Tuhan, dalam kondisi yang tertekan sekalipun, oh haleluya, justru memperlihatkan warna yang sesungguhnya, bahwa dia adalah anak Allah yang sedang dimanifestasikan di zaman yang bersangkutan. Amin. Anda butuh sesuatu yang abnormal situasinya untuk memperlihatkan warnamu yang sesungguhnya. Apakah Anda seorang anak Allah atau Anda datang dari anak-anak dunia ini? Yang gelap, anak-anak Allah hidup di dalam terang firman Tuhan, berjalan di dalam terang, tetapi anak-anak dunia berjalan di dalam kegelapan. Apa yang bisa dilakukan di dalam kegelapan selain meraba-raba? Apa meraba-raba? Ketidakpastian, sangka menyangka, mereka-reka, menduga-duga. Anda pikir, oh ini botolnya, padahal Anda sedang pegang HP. Oh ini pensilnya, padahal Anda sedang memegang ranting, dan lain sebagainya. Karena diam di dalam kegelapan, Anda tidak bisa melihat apa-apa. Dan setan adalah bapa kegelapan. Dialah yang mendatangkan kegelapan, memunculkan belalang-belalang keluar dari jurang tanpa dasar atau lubang tanpa dasar, dan membuat matahari menjadi tertutup. Dan itulah yang dilakukan oleh setan, membuat kebenaran kitab suci ini tertutup bagi mata banyak orang. Tapi puji Tuhan, ada anak-anak terang di akhir zaman. Ketika terang di waktu senja, Roh Kudus datang untuk mengoles mata orang pilihan, sehingga bisa melihat kebenaran peristiwa-peristiwa modern ini oleh nabinya yang sudah diterangi oleh sang anak manusia. Dan kemudian terang itu pindah kepada mempelai wanitanya, sehingga bisa melihat karena ada Yeskiel penjaga itu yang sudah memakan gulungan kitab, sehingga tidak tertipu dengan semua peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Sehingga Anda bisa melihat, saudara dan saudari, inilah demonologi. Demonologi dalam bentuk fisik, sakit penyakit. Demonologi dalam bentuk spiritual, penyesatan, doktrin palsu. Dan roh-roh yang membujuk, roh-roh yang memikat. Sama seperti Isabel, memikat Ahab. Sama seperti Delilah, memikat Samson. Sehingga kekuatan Samson pun dibukakan, rahasia Samson dibukakan. Tapi di akhir zaman, meterai mengembalikan lagi, pembukaan meterai mengembalikan lagi apa yang dulu digadaikan oleh Samson kepada Delilah. Glory Jesus. Sehingga muncul rambut yang baru pada kepala Samson. Amen. Terpujilah nama Tuhan. Untuk saat ini saya akan bacakan nas demi nas dan memberikan komentar demi komentar. Praise the Lord. Karena dari pembukaan meterai, demonologi adalah salah satu dari kunci rahasia yang ada di Alkitab untuk menyingkapkan 5 kehendaknya Lucifer, setan itu sendiri. Demonologi membentangkan kepada kita pekerjaan-pekerjaan setan di dalam 3 bagian manusia, yaitu adalah tubuh, roh, dan jiwa. Sehingga tubuh manusia diserang oleh penyakit, wabah, virus, dan sakit penyakit. Spirit manusia dengan 5 panca indera roh itu seperti epidemik, pandemik yang sedang berlangsung sekarang, menghasilkan ketakutan. Dia dicobai oleh karena berita-berita yang dia lihat, peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Karena apa yang berlangsung di wilayah roh manusia
adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sehingga Anda akan terobsesi, delusi, menghayal, ilusi, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang hanya bayangan belaka, dan lain sebagainya. Sehingga hidupmu tertekan, sehingga banyak orang hidupnya tertekan di masa ini, dilanda ketakutan, di zaman yang gila total seperti ini, roh manusia tergoncang. Oleh sebab dia mendengar berita, dia membaca berita, dia mendengar apa kata orang, dia mendengar nasihat orang, dia mendengar ini, dia melihat ini, dan lain sebagainya. Sehingga itu kemudian masuk ke dalam alam pikiran, roh mereka, dan lain sebagainya. Sehingga menghasilkan ketakutan. Ketakutan gak ada di tubuh, ketakutan ada di dalam alam roh manusia. Kalau tubuh ini sudah terbaring mati, mau ditaruh di kuburan sendirian, gak takut dia. Ya kan? Mau ditaruh di tempat yang paling angker, gak takut dia. Mau ditodong pakai senjata pun, udah mau ditembak pun gak takut dia. Karena udah mati tubuhnya. Jadi di dalam tubuh gak ada takut. Tapi di dalam roh manusia, Anda mulai berpikir, Anda menghayal, Anda merenung, Anda berpikir, Anda menimbang-nimbang. Disitulah ketakutan datang. Itulah sebabnya perlunya Anda untuk menjaga apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar dengan telingamu. Pastikan Anda hanya melihat Yesus, Anda hanya mendengar firman Yesus. Maka spiritmu segar. Amen. Tidak ada ketakutan di dalamnya selain hanya damai dan sukacita. Sebab di dalam jiwa, ketika Anda merasakan damai, maka tidak akan ada ketidakpercayaan. Tidak akan ada keraguan-raguan. Tapi ketika tubuh indera ini membiarkan dirinya untuk mendengar sesuatu yang menggelisahkan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu berita kematian, pengajaran yang palsu, doktrin yang palsu, penyesatan dan lain sebagainya, kriminalitas dan sebagainya, maka roh Anda menjadi lemah. Maka di dalam jiwamu akan menghasilkan keraguan-raguan untuk melangkah, keraguan-raguan untuk bertindak yang benar, karena rohmu sudah sakit. Itulah demonologi, menyerang tubuh, menyerang roh, dan lihat hasilnya. Jiwamu ditekan, diikat, dibelenggu. Dan jiwamu marah. Di dalam jiwamu ada ambisi. Di dalam jiwamu ada kemunafikan, kepura-puraan, dan lain sebagainya. Karena jiwamu bukan berasal dari Allah. Bukan berasal dari firman itu sendiri. Dan demonologi disingkapkan di bawah ke-6 meterai. Itu sebabnya ke-6 meterai hanya akan menghasilkan hal-hal yang seperti itu. Ke-6 meterai tidak akan membawa pembebasanmu. Percaya hanya 6 meterai terbuka, tidak percaya meterai ke-7 terbuka, tidak akan menghasilkan kebebasan, tidak akan menghasilkan yobel, tidak akan menghasilkan pembebasan, tidak akan menghasilkan kemerdekaan. Tapi hanya akan menghasilkan hal-hal yang sifatnya demonologi. Dan Anda tahu, oh kuda putih artinya ini, kuda merah artinya ini. Tapi tidak akan pernah membuat Anda bisa bertindak dengan benar untuk mengikuti jejak langkah Elohim. Mengikuti terang di zamannya. Sehingga Anda dibuat bingung dengan situasi apa yang sedang berlangsung saat ini. Tidak berbeda dengan dunia. Mungkin Anda memiliki pengetahuan sedikit lebih baik dari dunia ini. Karena Anda sudah tahu kuda putih itu apa, kuda merah apa, kuda hitam, kuda pucat, meterai ke-5, meterai ke-6 itu apa, dan lain sebagainya. Tapi tanpa pewahyuan, tanpa berada di bawah visi meterai ke-7, tanpa Anda mendengarkan terus dan ulang dan terus dari penjaga, raja walinya penjaganya Allah di bawah meterai ke-7, Anda tidak mendengarkan khotbah demi khotbah dengan baik, maka Anda tidak akan memiliki pewahyuan tentang kebebasan, pembebasan, kemerdekaan, yobel, dipindahkan dari perbudakan setan kepada tawanan Yesus Kristus. Anda tetap ada di dalam suatu ilusi, bayangan yang tidak pasti. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh sistemnya Babilonia.
Dan melalui gadget, melalui dimensi yang keempat ini, menghasilkan semua berita-berita yang datang dari dimensi yang kelima. Haleluya. Tapi ketika Anda hidup sebagai anak-anak yang dilahirkan kembali, hidup oleh setiap pewahyuan ilahi atas firman-Nya seperti Jana Sarfat di masa resesi di zaman Elia, maka Anda akan memakan setiap firman Tuhan. Wow, mana yang hari ini, mana yang hari ini, mana yang hari ini. Karena Anda selalu makan mana yang tidak bisa busuk di ruang Shekinah Glory. Sehingga yang dihasilkan oleh jiwamu adalah ketenangan, sukacita. Sekalipun datang, tantangan tidak akan pernah membuat Anda bergeser sedikit pun dari imanmu di dalam Yesus Kristus, di dalam pesan, di mana kita dilahirkan kembali, di dalam pesan di akhir zaman. Haleluya. Dan hal yang sama dengan demonologi yang disingkapkan di bawah keenam meterai. Yang pertama itu di alam daripada politik, keagamaan, ekonomi, informatika, dunia yang tak terlihat, dunia yang di bawah, kemudian pencapaiannya setan, di mana setan akan memperoleh Adamnya, mempelai wanitanya, dan Edennya. Sama seperti Tuhan di awal mula. Tuhan memiliki Adamnya, Tuhan punya perempuannya, amin. Tuhan memiliki Edennya. Dan semuanya harmonis dengan firman Tuhan. Anak-anak Allah yang pertama, taman yang pertama adalah Adamnya Allah, Hawanya Allah, atau perempuan, dan Edennya Allah. Maka apa yang dulu dilakukan oleh Allah, maka setan ingin mengerjakan untuk dirinya, untuk memenuhi ambisinya, haleluya, maka dia mengerjakan dengan tujuan dan melakukan segala sesuatunya melalui para ilmuwan-ilmuwannya dan menghasilkan Adamnya setan, Hawanya setan, Edennya setan. Praise the Lord. Sehingga Anda bisa melihat ada dua jenis Eden. Dan Pastor Abraham sudah memberitahukan kepada saudara, akan tampil Eden yang berikutnya, tetapilah Eden yang menyeleweng dari yang Eden yang asli, yang mula-mula. Hal yang sama dengan gereja mula-mula. Akan tampil gereja yang berikutnya, tapi gereja yang menyeleweng. Hal yang sama dengan benih tersebut. Benih yang asli yang mula-mula, tampil gandum, tapi akan muncul benih yang berikutnya, yaitulah benih lalang, yaitulah benih yang menyeleweng. Maka hal yang sama, Anda datang dari yang asli, oleh pesan di akhir zaman Anda dimanifestasikan di bumi sebagai makhluk-makhluk kelahiran sorga, maka yang berikutnya akan tampil makhluk-makhluk yang kelahiran neraka. Makhluk-makhluk yang tidak asli. Sehingga Anda akan berjalan berdampingan dengan mereka. Yang asli dan yang tidak asli. Sama-sama hidup di bumi yang sama, dengan peradaban yang sama, dengan memakai teknologi yang sama, dengan memanfaatkan dimensi keempat yang sama. Tapi yang satu sumbernya datang dari bawah, dimensi kelima, yang benar sumbernya datang dari atas. Yang satu diurapi dari Wahyu 9 dari bawah, yang satu diurapi oleh Wahyu 10 yang turun dari sorga. Oh, haleluya. Maka yang satu akan tetap dengan penyembahan yang asli, yang murni, amen, praise the Lord, ke atas. Yang satu akan masuk dalam sistem penyembahan yang palsu, yang menyeleweng, menyembah ke bawah. Itulah sebabnya orang-orang penuh dengan kekhawatiran, karena selalu melihat gejala, selalu melihat di bumi, selalu melihat ini, selalu melihat ke bawah. Facebook melihat Anda datang terus mata Anda ke bawah, tetapi yang satu selalu memandang ke atas. Karena penebusannya sudah dekat, karena penebusnya sudah di sini, menyingkapkan dirinya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Itulah meterai ketujuh. Dan yang pada akhirnya, finalnya adalah dari demonologi itu, yang pada akhirnya adalah kehancuran dirinya, setan. Seperti yang terlihat di Wahyu 12, 13, dan Wahyu 17 sampai 20. Jadi demonologi tetap pertama kalinya terlihat di dalam Alkitab dari sejak awal mulanya. Dan dari situlah Anda akan bisa menelusuri akar kebenaran dari demonologi itu sendiri. Pertama kalinya terlihat, dan itulah misteri demonologi. Haleluya.
Dan setiap perlambang, setiap tipologi, setiap gambaran, baik penglihatan, baik nubuatan, baik mimpi, baik kisah yang ada di dalam Alkitab, praise the Lord, adalah untuk memberitahukan lebih lanjut akan kebenaran tersebut. Di mana Tuhan akan menebus, Tuhan akan memulihkan di akhir zaman, dan Tuhan akan datang dengan kemuliaan dan kemegahannya untuk membunuh musuhnya, lawannya. Maka kebenaran yang lebih lanjut dari mulai awal tadi, di monologi terlihat, setan dengan ambisinya akan duduk di tahtanya untuk disembah oleh mereka yang diam di bumi, haleluya, tetapi yang nama-namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Praise the Lord. 3 kali kedatangan Tuhan. Yang pertama dia datang untuk menebus mempelai wanitanya dengan darahnya sendiri. Dan nama-namanya mempelai wanita terdapat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Sebelum dasar dunia ada dia sudah tersembelih. Kedatangan dia yang kedua adalah untuk mengambil mempelai wanitanya dari bumi ini. Praise the Lord. Untuk masuk dalam surga. Kedatangan dia yang ketiga. Dia akan turun bersama dengan mempelai wanitanya di kerajaan 1000 tahun. Oh, terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Itulah 5 kehendak setan. Dan hari Rabu saya akan bacakan kutipan-kutipan Nabi Tuhan untuk supaya kita semakin melihat bahwa ini bukan datang dari rekayasa manusia, ini datang dari pikiran Allah yang sudah dituangkan di dalam nabinya, dan sekarang apa yang di dalam Kristus sekarang dinyatakan sepenuhnya kepada gerejanya, mempelai wanitanya. 3 maksud rangkapnya Tuhan. Bapa di dalam anak sepenuhnya, sekarang anak di dalam gerejanya sepenuhnya, untuk membawa gerejanya Hawa yang terakhir di akhir zaman bersama dengan orang-orang kudus sebelum-sebelumnya dibawa masuk ke Eden yang dipulihkan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Di Eksodus yang besar yang ketiga di akhir zaman, di mana tetokan menjadi milik saudara sehingga kita semuanya dibuat aman oleh perlindungan Tuhan. Dan bukti bahwa kita aman, Anda merendahkan hati di hadapan firman senantiasa. Amin. Anda mengasihi satu dengan yang lain. Anda selalu berusaha untuk berbuat yang benar, yang baik di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan di dalam kebenaran. Itulah bukti bahwa tetokan menjadi milikmu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan sudahi akan ibadah pada pagi hari, di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang ke-8. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amen. Yesus mengalahkan mautnya si setan dengan membiarkan dirinya mati di Kalvari, masuk dalam kubur, dan secara jasmani dia mati, tapi di dalam Yesus Kristus mengandung kuasa yang menghidupkan. Oh, haleluya. Sehingga tidak ada maut kematian manapun yang bisa menelan kehidupan selain semuanya ditelan oleh Kalvari di salib tersebut. Segala bentuk maut, doktrin palsu, ketakutan, dan penyelewengan ditelan di Kalvari. Yesus sudah membuat sebuah kemenangan. Yesaya 24:25 berkata, "Death is swallowed in victory." Maut kematian sudah ditelan di dalam kemenangan sang anak domba Allah. Itulah sebabnya Yohanes menangis dengan sangat, tetapi salah seorang tua-tua berkata, "Jangan menangis Yohanes, sebab singa dari suku Yehuda telah menang dan dia sudah menaklukkan maut